menambahkan tulisan yang tadi. Terus habis itu kita pilih paddingnya, samain aja kayak yang bisa jadi ini, kita kopas aja, males ngetik lagi orang. Ini jadi kekecilan. Terus habis itu kita colornya kita ngikutin sama backgroundnya violet, maka kita pakai colornya violet, color tulisannya ya, maksudnya bukan color ini. Terus marginnya kita pilih margin button 25 px. Ini kayak ini aja, margin button px itu kayak buat ngatur bawahnya supaya itu nggak terlalu dempet sama bawahnya. Udah, terus kita lihat hasilnya. Nah, sudah di tengah-tengah dan apa namanya, ya gini, tapi kita belum nambahin gambarnya sama kotaknya. Kita mesti ngapain? Tuh kita mesti siapin gambarnya dulu. Ya, kita mesti siapin gambarnya dulu. Ke Google aja, cari referensi gambar. Kalau ini aku kemarin pakai gambarnya kantoran, karena aku untuk tema kafe, kita teman-teman bisa pakai gambar apa, misalkan Joker. Kalau bisa yang 4K ya, gambarnya supaya ini aja, kualitasnya supaya bagus aja. Tidak lama, terus aja Joker wallpaper 4K. Karena kalau kita tulis Joker aja nanti munculnya yang kayak gitu. Ini kayaknya ramai. Jadi m.getwallpapers.com. Terima kasih, aku izin salin copy gambarnya. Maksudnya aku simpan terus sebagai buat bahan ini kita. Jadi teman-teman bisa langsung klik di C, simpannya di C, terus send, pakai docs, sudah Yora, terus web coba, terus ke bagian ini aja. Kita di sini namakan aja Joker. Di save aja, udah kesimpan. Terus kita nanti sekalian aja deh supaya kita pakai wallpaper Medan.com. Oh, ini kayaknya gambarnya agak kurang pecah-pecah. Kita cari yang halus saja, yang halus. Nah, ini halus. Dari wallpaper Safari, aku izin untuk set gambarnya supaya kita jadikan nih, kita tulis Joker 2. Terus kita save. Kita sekarang lihat di image. Nah, gambarnya sudah ada Joker dan Joker 2. Kita sekarang view, terus kita lihat details. Formatnya JPG semua. Jadi nanti aku akan tampilkan ininya formatnya JPG. Oke, kayaknya cukup dulu untuk gambar backgroundnya. Kita mulai garap-garap backgroundnya. Nah, di sini kita main di CSS karena kita kan di sini udah pakai kelas banner. Kita akan mulai ini kan kelas banner. Kita terus banner. Ini juga kurang awal. Terus kita atur ketinggiannya atau height. Jadi aku pilihnya 60 VH. 60 VH itu artinya apa? Ya 60 VH itu artinya 60 VH. Ya nggak usah macam-macam ya, 60 VH. Artinya ya ketinggiannya 60 VH. Itu kan bisa belajar sendiri ya di internet. Terus habis itu kita mulai masukkan gambarnya, background, image, kedua. Terus kita tekan URL, kita masukkan ininya, kita masukkan kayak gambarnya itu dari mana. Teman-teman bisa langsung ketekan titik-titik, terus garis miring, habis itu pilih img, yaitu folder kita tadi di folder sini. Terus kita pilih yang gambar Joker .jpg. Oke, harusnya ini udah ada hasilnya, tapi aku pengen ini aja dulu. Kita pilih background size-nya dulu aja. Atau background size itu cover, artinya cover tuh kayak menutup supaya semua gambarnya itu kelihatan satu cover gitu. Terus posisinya relatif. Terus kenapa posisinya relatif? Supaya relatif aja, tapi displaynya kita flexkan. Habis itu kita pilih justify content, itu kita pilihnya center, dan elegant itemsnya itu kita pilih center juga. Oops, di sini justify-nya ada yang salah. Terus di sini kita langsung buat banner afternya aja, titik 2 after, jangan lupa jangan dispasi. Terus pilih kontennya, kita nolkan lagi kayak tadi, konten tanda kutip,
tanda kutip. Terus habis itu kita pilih display-nya, kita pilih, terus posisinya absolute. Terus aku pengen topnya di nol kan, sorry, top, habis itu left, habis itu right, dan bottom semuanya pokoknya di nol. Habis itu kita pilih background color. Kita pilih background color untuk apanya, untuk ke ini kita, jadi ini sebenarnya kayak gambarnya kan ini, terus kita tutupin sama background color ini, warna ini. Kita kayaknya nggak, kita coba violet aja dulu kali ya, terus kita lihat nanti hasilnya bagus apa enggak. Kalau nggak bagus kita cari aja nanti kayak di HTML tadi. Terus kita save dulu, habis itu kita lihat hasilnya, kita refresh, dan jadinya kayak gini. Ups, kayaknya ada yang salah ini. Backgroundnya sudah. Coba kalau ini kita Ctrl X kan dulu, terus kita save. Kita lihat. Nah, hasilnya udah ada kayak gitu. Kayaknya ini ketutupan sama banner afternya. Jadi kayak ketutupan gitu loh teman-teman. Kayak gambar ini ketutupan sama warna, ketimpa sama warna ini. Harusnya ini kan saling menyatu. Kayaknya butuh transparansi. Aku coba cari-cari dulu transparansinya bisa kayak gimana. Apa harus pakai warna RGBA ya? Kita coba ini warnanya, kita kontrol V-kan lagi, tapi warnanya pakai RGBA. RGBA kita pakai sesuai dengan warna 255, 20. Kita pakai warna websiteku yang lama dulu, 147, dan akhir ketik 5. Terus kita, oh ya berarti harus pakai RGBA ya teman-teman, ini buat transisinya. Kayaknya berpengaruhnya di sini nih, di 0,5 itu buat transisi. Oke, kayaknya kalau udah kayak gini kita mesti cari akal bagaimana supaya ini bisa jadi warnanya kayak violet. Ini teman-teman bisa cari aja di warna HTML color, pilih yang sekiranya kayak warna violet. Habis itu kita klik gitu, kita cari RGB-nya. Atau pakai warna ini aja deh, warna hijau ini. Kayaknya kurang matching. Oke, kita pakai 72201 dan 176. Kita Ctrl C, habis itu kita Ctrl V kan di sini. Save, kita lihat hasil. Joker warnanya hijau. Ini violet sih, tapi ini hijau. Oke, berarti di situ tulisannya kayak ketimpa gitu ya teman-teman. Harusnya di sini kan tidak ketimpa, dan di sini tulisannya warnanya jadi putih dan ada kotaknya. Kita akan buat ininya dulu. Habis itu baru kita buatkan about. Oke, kita buatkan di sini banner H2, terus ini color untuk penulisannya kita putihkan, jadi ini adalah kayak tadi pagar FFF. Habis itu kita Z indexnya, Z index itu apa? Itu Z index kayak ngepindahin kayak sebuah karakter tuh kayak mau maju atau ke depan dari sebuah gambar sesuatu, istilahnya kayak gitu lah. Kalau ini kayak wrap text apa gitu lah kalau di Microsoft Word gitu. Kita pindahkan jadi Z indexnya satu aja dulu. Terus habis itu padding 20 px dan 25 px. Habis itu kita pakai border, kita ngebuat bordernya mau kita cukup 3 px saja buat ketebalannya, sorry, 2 px jadi 3 px. Terus habis itu kita pilih solid, solid untuk supaya bordernya itu solid. Dan untuk warna bordernya kita samain sama warna tulisannya itu putih, yaitu FFF. Kita klik save, terus itu kita lihat hasilnya. Boom, jadi deh. Tapi kayaknya kurang matching ya, ini warna violet yang ini sama warna hijau. Kayaknya lebih baik kita samain aja warnanya. Aku juga lagi moodnya warna hijau, ternyata sekarang tadi warna violet. Background color RGBA 0,5. Ini kita Ctrl C, kita ganti yang violetnya jadi warna ini semua. Tapi ini ingat, ini 0,5-nya dihilangin. Klik save, terus kita lihat hasilnya. Nah, warnanya udah sesuai sama warna. Sip. Ya, kayaknya keren. Oke, langkah selanjutnya kita mau ngapain? Kita mau ngebuat ini. About sama service. Sama nanti mungkin di bawahnya kita tambahin copyright dulu. Ini kayak bikinnya ngapain?
kita buat kelas baru lagi. Gitu ya, mainan CSS itu kayak kita ngebuat kelas baru lagi, terus tulisan baru lagi, kelas baru lagi. Dan itu kami kan kita kayak ngewarnain halaman gitu. Kami jujur kami. Terus kita buat ini section titik kelas. Kita pilih cloud ya. Tap aja, enter kayak biasa. Habis itu kita pakai div class container lagi aja. Kita div container. Di tabnya mesti dua kali ya kalau misalkan. Terus kita pilih H3. Tadi kita H2, sekarang kita H3. Tulis aja about. Terus di sini kita buat sebuah paragraf. Kita klik P dan klik. Terus kita klik tab. Oke. Di sini berarti untuk yang section ini harusnya untuk H3. Ini kita ubah jadi untuk H3. Terus kita lihat hasilnya. Nah, ada tulisan about ya. Aboutnya masih warna violet. Kayaknya kita lupa belum ganti warna colornya. Oh, betul. Warna colornya kita ada yang kelewat. Biasanya masih warna violet. Kita ubah jadi warna hijau kayak tosca gitu. Yang klik save. Terus kita lihat hasilnya. Ya, sip. Terus kalau teman-teman lihat di sini mungkin aboutnya agak ke bawah. Kita nanti mungkin atur paddingnya supaya agak ke bawah. Tapi kita cari dulu ini lorem ipsumnya. Itu lorem ipsum tuh ya udah kita aja lorem ipsum. Itu juga ketemu sendiri di Google. Nah, lorem ipsum generator itu kayak sebenarnya kayak ini kayak tulisan buat teman-teman yang biasa kayak pengen ngebuat itu loh, kayak pengen ngebuat website terus tuh nggak tahu pengen nulis apa tiba-tiba udah tulis aja lorem ipsum. Terus udah kita kopas aja satu paragraf, terus kita masukkan ke sini, ke bagian P yang ini. Kita pastekan sini. Nah, biasanya untuk di awal paragraf itu kan kayak ada beberapa yang perlu kita tebalkan kan. Gak harus di awal sih, kalau kayak ini, kayak di pertengahan, kita coba aja kayak tebalkan. Untuk menebalkan teman-teman ketikkan strong dan tab. Terus habis itu di kopas aja tulisan yang mau teman-teman tebalin. Misalkan sampai sini. Bebas aja gimana teman-teman ngomong, ini tulisannya juga kadang. Terus habis itu kita save, kita lihat hasil. Nah, udah ada ya, tapi tulisannya masih jelek nih, nggak kayak gini. Nanti kita mesti atur pakai CSS, gimana cara supaya tulisannya agak bagus. Kita langsung atur aja kayaknya. Kita masuk ke CSS, terus kita lihat ini. Oke. Ini kita masuk aja ke paling bawah. Oh, udah sampai 100 ini. Terus ini kita titik pilih about. Habis gitu tanda kurung kurawal, terus ada padding bottom, itu kita 100 supaya nggak terlalu mepet ya ke bawahnya. Atau kalau mau atur supaya atasnya nggak terlalu mepet juga bisa padding. Tapi kayaknya ini aja 20 px saja dulu. Terus kita untuk atur paragrafnya kita klik about dan klik P. Nah, untuk colornya itu kita pilih warna abu-abu tadi aja ya, mirip abu-abu yang kayak tulisan KPK sebelumnya. Itu kita bisa klik pagar 666 ya. Jadi seakan itu 66 abu. Jadi seakan itu identiknya kenapa dengan abu-abu. Terus kita pakai word spacing. Word spacing kita tulis aja 2px. Terus kita pakai line height itu 25px untuk atur ketinggian line-nya. Terus margin bottom 20px buat ngatur bawahnya aja. Terus kita mau buat supaya rapi pakai justify, text alignment-nya kita ubah jadi justify. Kita klik save, terus kita lihat dulu hasil yang di sini. Nah, udah mirip kayak gini ya teman-teman. Mungkin ini aku ngambil paragrafnya dikit banget, tapi nggak apa-apa. Intinya kayak gitulah. Oke, sekarang berarti kita sudah berhasil buat yang ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian sini, bagian service. Kita akan ngebuat mobile app, development, design, dan digital marketing. Ini kayaknya bagian yang cukup rumit ya menurut aku teman-teman, karena ini disini kita harus kayak ngatur ini
jaraknya berapa, ini jaraknya berapa, ini jaraknya berapa. Nah, aku udah dapat perhitungannya di hitunganku sebelumnya untuk membuat KP ini. Jadi teman-teman cukup ikutin aja kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya, setelah teman-teman gimana. Oke, kayak biasa kita buat kelas baru tentang service. Kita masuk ke index.php, di bawah section class about kita buat section class service ya. Terus aja kayak biasa section titik service, terus enter. Kita di section class service ini kita akan membuat di kontainer juga, supaya warnanya, tulisannya disamain sama yang about. Terus enter, kita pilih H3, tab lagi, terus kita pilih di sini, kita ketiknya service. Nah, ini kita ya udah kita save dulu, kita lihat hasilnya. Udah ada tulisan service ya. Sekarang kita ngebuat ininya. Ini caranya, ini kayaknya mesti kita ngebuat kelas baru namanya, kelas barunya di mana ya? Di bawah sini. Kita klik div, ketik kelas barunya, anggap aja lah box, atau buat ininya loh, buat ininya. Box tuh kayak dalamnya gitu loh, kayak box, terus di dalamnya ada gambar icon ini, ada gambar icon ini, ada gambar ini. Kalau mungkin ya bukan box sih, mungkin teman-teman mau pakainya lingkaran nggak apa-apa. Terus aja di dot circle, terus di tab jangan lupa, terus di enter kayak biasa. Nah, di dalam kelas circle ini kita akan ngebuat kelas kelas baru lagi, namanya kelas untuk ngebuat 4 kolom ini. Kayaknya kelasnya untuk ngatur-ngatur ini loh, karena di sini ada 4, aku tulis aja kayak kalau 4 ya, kolom 4. Jadi ini ada 4 kolom gitu. Klik div, call, enter, call, nah terakhir di dalam div kita buat kelas lagi. Di dalam kelas kolom 4 ini adalah kelas untuk iconnya ya, kayak bercabang-cabang gitu ya, agak rumit ya teman-teman, tapi ikutin aja dulu. Kelas iconnya kita nanti akan isi iconnya dengan icon yang kita temuin di Found Awesome Icon. Langsung pergi aja lagi ke Found Awesome Icon. Pertama kita pilih mobile ya, agak nunggu dulu ya, memang kecepatan internetnya kayak gini. Nah, ketik aja mobile ya, bukan mobil. Jangan membuat mobil malam-malam, jangan membuat mobil malam-malam, nanti takutnya diseruduk sama sosok sesuatu. Aku pilihnya kemarin yang mana ya, yang ini kayaknya nih, mobile IoT. Setelah teman-teman kalau mau pilih yang lain boleh, kayak kita bebas aja sih kayak misalnya. Tapi di sini aku mau nyamain aja mobil app itu betul phone desain dan digital marketing. Misalkan teman-teman nanti kayak mau ngubah ini kayak sesuai peminatan teman-teman gitu, gak apa-apa. Peminatan dari teman-teman, misalkan di sini kalkulus, di sini terusnya kalkulus, terus nanti di sini gambarnya apa gitu, gambar patok bisnis atau gambar udin gambut, boleh. Nah, biasanya ini kita copy aja, habis itu kita pastekannya di sini. Terus kita klik save dulu, terus kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, udah ada nih kayak gini, tapi kecil karena kita belum ngatur di CSS-nya. Gak apa-apa, kita buat kerangkanya aja dulu di HTML. Terus di bawah tulisan HP, tulisan mobile tuh ada tulisan mobile app. Ini teman-teman kayak biasa aja cukup ketikkan. Aku bikinnya yang agak tulisannya agak lebih kecil lagi, jadi aku bikinnya H4, terus ketik mobile app. Terus ini dikopas aja, taruh di bawahnya, taruh bawahnya lagi, kan kita ketik 4. Yang satu mobile app, yang satu itu apa ya, web development, terus desain, terus digital marketing. Nah, untuk iconnya kita cari lagi di Found Awesome. Untuk ini aku kemarin pakainya iconnya globe, jadi teman-teman cukup search globe aja. Captionnya lupa aku matiin, langsung pilih aja bebas tuh sesuai kesukaan teman-teman. Biasa langsung klik aja buat kopas, terus habis itu kita pastekan di sini kan, mengganti i-nya globe. Terus habis itu untuk desain itu aku kemarin pilihnya itu, aku ketiknya edit, kita ketik edit aja, terus nunggu lagi. Nah, aku pilih yang ini kemarin, langsung klik aja, terus copyin situ. Terus berlaku untuk yang sama ya, kita buat strukturnya dulu, nanti kita baru bias bawahnya kayak gini. Nah, di copy, terus pastekan di sini.
Nah, terakhir buat digital marketing itu aku kemarin ininya chart. Terus aja chart, pilih aja sesuai yang teman-teman mau, copy lagi, terus habis gitu pastekan di sini sampai sini. Oke, klik save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah kejajar ke bawah. Nanti kita seperti biasa kita akan membuat ini ngejar ke samping. Caranya pakai apa? Pakai display inline block ya teman-teman. Ingat ya. Terus habis itu setelah kita jejer ke samping, habis itu kita buat ininya untuk supaya berwarna sesuai dengan ininya. Aku pakai tipping. Nanti warnanya aku akan samakan dengan warna ini yang aku pakai di background Joker ini. Jadi kita langsung aja kita mulai di bagian style CSS-nya. Untuk set kita kelasnya service ya. Udah kita langsung lihat buat aja service. Kayaknya untuk service itu paddingnya aku samain buttonnya 100 dan outputnya 20. Jadi di sini aku uploadnya aku koma habis itu titik service. Jadi sama aja ya teman-teman. Jadi itu untuk ngaruh di paddingnya doang. Oke, kita terus habis itu kita buat service lagi. Kali ini service-nya aku ingin kayak background color-nya gitu. Background color-nya itu kita coba-coba aja dulu. Kalau pakai warna ini gimana hasilnya? Kita klik save, terus kita lihat nanti hasilnya bakal gimana. Warnanya kayak gitu ya. Kayaknya ini tidak ini background colornya kayaknya kurang kurang apa ya? Kurang ini teman-teman. Kayaknya aku coba hapus saja deh. Aku ganti, kita langsung masuk ke boxnya aja. Box. Oh ya lupa, di sini namanya circle. Terus habis itu kita colornya kita samain sama yang tadi. Nah, circle colornya sama yang tadi. Terus habis kita masuk ke circle, terus pilih call 4. Itu kita ke 4 itu kita width-nya, ketebalannya kita atur jadi 25 px. Ini udah dari hitunganku ya teman-teman, bisa ikutin aja langsung supaya nggak bertabrakan nanti. Paddingnya itu 20 px. Terus habis padding kita pakai box sizing itu pakai border box. Terus habis gitu text alignnya kita akan ke rata tengahkan, jadi text alignnya kita center. Habis gitu floatnya kita bikin left. Kita save dulu, kita lihat hasilnya nanti gimana harusnya. Oke, hasilnya kayak gini ya. Ini masih amburadul, tapi ini sudah ngejejer kayak ke kanan. Jadi nggak ke bawah lagi, tapi udah ke kanan. Itu kayaknya berarti kita tidak mainnya di inline box, tapi mainnya di border box sizingnya. Oke, kita langsung buat iconnya. Untuk kelas icon itu kita pakai ketebalannya, aku mau dari hitunganku pakai 70 px ya. Yang teman-teman bisa menyesuaikan di codingan teman-teman. Untuk height-nya, untuk ketinggiannya itu pakai 70 px juga, jadi kayak kotak gitu ya. Terus border, kita ngebuat border itu 1 px dan solid. Habis gitu kita ngebuat border radius. Kenapa kita buat border radius? Border radius itu kayak kita supaya bordernya, kalau biasa kita buat border itu langsung kotak. Nah, kalau border radius ini gunanya supaya kotak itu nggak terlalu kotak. Nah, kita pakainya bordernya 50% supaya ini bisa jadi lingkaran full ya, border radiusnya. Terus habis itu pakai text alignnya kita centerkan lagi supaya rata tengah. Oke, terus line height itu 70 px, ini sesuai dengan hitunganku. Terus habis itu font size-nya atur aja dah 40 px dah, itu udah dari hitunganku, udah ikutin aja kalian udah malam. Terus margin kita pakai 0 auto, kita klik save, terus kita lihat hasilnya nanti kayak gimana. Nah, udah kayak gini, udah ada bordernya. Tadi bordernya ini kita border
hapuskan 50% sehingga jadi lingkaran. Tapi di sini masih dempet, kita kayaknya mesti ngatur supaya nggak dempet. Caranya kayak gimana? Kita atur di circle call 04. Kita buat sini, terus call 4. Habis itu kita pakai H4, terus biasa pakai kurung kurawal, terus di enter, terus kita pilih margin. Marginnya kita 20 px dan sampingnya 0. Kita klik save dan kita lihat hasilnya. Oke, coba bawahnya ya, guys. Tapi ini belum sampai ke samping. Kayaknya ini ada sesuatu yang kurang ku masukin di coding. Kita coba lihat dulu. Kayaknya ada yang salah. Artikel sudah benar. Ini kita pakai keempat, mobile artikel development. Kita coba atur di margin right. Itu kita pakai 20 px dulu, biasa. Terus kita save, kita lihat hasilnya. Ya udah mau ke kanan ya, kayaknya ini mesti jaraknya kita lebarkan, coba 100 px. Oke, udah ke kanan, tapi ini masih belum ke tengah-tengah, teman-teman. Kayaknya ada sesuatu yang kelewatan di sini. Ya, udah 25%, itu juga udah 20 px, tapi yang solid 50. In auto, kenapa tidak bisa kayak gitu? Coba ini kita 300 tahun, kita atur aja gitu. 300 terlalu jauh, 250 coba. Udah di tengah-tengah, tapi ininya nggak bisa itu. Oke, sip. Ini tapi ini belum di tengah-tengah ya, belum rata tengah, teman-teman. Kayaknya ini perlu sesuatu. Kalau empatnya mesti kuapain. Apakah paddingnya aku buat 100 px gitu?